Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi iman kepada kitab-kitab Allah. Dan materi ini merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Tujuan pembelajaran materi ini adalah diharapkan setiap siswa-siswi mampu yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan nama-nama kitab Allah yang wajib diimani. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dan tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, meneladani perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baik, pengertian iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup manusia. Jadi kitab-kitab itu berisi petunjuk. Agar apa? Agar manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan hidup semaunya. Selanjutnya, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Setidaknya ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, yaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, fungsi dan tujuan daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, sebagai sumber hukum dan nilai-nilai kebaikan. Dan yang keempat, sebagai petunjuk menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Berikutnya, hikmah daripada beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Berikutnya adalah contoh perilaku beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajin membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Jadi kalau kita meyakini kitab Al-Qur'an, maka setidaknya kita harus mau membaca Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan. Jadi sedikit demi sedikit kita mencoba untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, menghormati umat beragama lain yang memiliki kitab suci. Dan yang keempat, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian,
Mari kita perkuat iman kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, lalu sedikit demi sedikit kita mencoba untuk memahami isinya, dan tentu kita amalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang memang Al-Quran adalah sebagai kitab terakhir dan penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.